Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Wong Blesak. Alhamdulillah pada hari ini ada chat yang masuk ya. Ada pertanyaan dari warga, yakni yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring geus mandi, wudu, teu aja nyabak, nggak tahu apa nih. Saya apa namanya? Saya sensor nih. Tak batal teu. Ada yang nanya seperti ini. Ini kayaknya yang nanya bukan masyarakat ya. Maksudnya bukan yang bahasanya pengagum saya, bukan ini. Bukan ini. Ini kayaknya teman saya nih. Karena kalau dari Pak Haji, Bu Haji atau dari pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu lah, jemaah lah ya bahasanya. Itu pasti bahasanya halus. Ini kayaknya dari teman saya ini nih. Tapi dari manapun lah, ya sebisa mungkin kita jawab ya. Ada yang bertanya kita jawab kalau bisa, seperti itu. Ini artinya mungkin seperti ini ya. Batal atau tidak wudhu seseorang apabila tidak disengaja atau sengaja menyentuh bulu ibu kota ya. Ini bahasanya ada yang bulu kabupaten, rambut kecamatan nih. Bulu kemaluan lah seperti itu ya. Dari chat lagi di WA sebenarnya banyak, tapi ini saya ambil yang sesuai nih. Biar satu PowerPoint ya. Kedua ini sama dari orang Jawa ini. Nyang wis wudu toli pas nggo celana ora sengaja ngamik endog. Wudune batal beli suwun. Ini juga sama. Artinya batal atau tidak wudhu seseorang apabila tidak disengaja atau sengaja menyentuh telur. Nah, tanda kutip ini ya telurnya nih. Jadi tidak usah saya jelaskan ya telur apa lah. Seperti itu. Harus paham sendiri. Oke, kita langsung saja untuk menyingkat durasi waktu ya. Sebelum dilanjutkan, barangkali yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komentar. Barangkali dari penjelasan saya ada yang salah. Mohonlah kita sama-sama untuk belajar. Oke, konsep pembatalan wudhu yang terkait dengan pertanyaan, saya ulas satu saja ya. Kan pembatalan wudhu ada 4 ya. Kalau di kitab Sapina ada 4 ya. Ini kita ulas satu saja, yakni masuk kubulil adamiyyi au halqati duburihi bi batanir rohati au butunil asabi. Memegang atau menyentuh kubul yang di depan ya manusia, baik itu jenis kelaminnya bahasanya torpedo atau serabi ya bahasanya, atau memegang halqoh lubang dubur lah, yang kasar-kasar itu ya. Kalau kita BAB yang kasar-kasar itu dipegangnya oleh apa? Dipegangnya kalau oleh apa ini nih. Nah ini bibatni rohati nih. Ini namanya batni rohati. Ya. Dalamnya telapak tangan. Au bibutunil asabi atau dalamnya jari-jari. Ini dalamnya jari-jari. Kalau dipegang oleh ini ya batal gitu ya. Kalau oleh ini enggak, ini dohir. Ini enggak. Kalau ini enggak batal oleh ini. Yang batal itu yang ini nih ya. Pokoknya ini batal ini nih. Oh, yang enggak terlihat. Pokoknya ini batal nih ya, dalam. Oke, konsepnya itu ya. Jadi kalau misalnya habis wudhu memegang kubul siapapun itu, pokoknya yang namanya kubul lah ya. Jenis kelaminnya mau torpedo, mau serabi, pokoknya ya batal lah kalau pakai ini nih. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah konsepnya. Nah, bagaimana kalau yang dipegang tadi sesuai pertanyaan? Tadi katanya yang dipegang adalah bahasanya bulu ibu kota atau bulu kemaluan atau telur ya. Betul enggak? Oke. Di sini saya ambil dari kitab I'anatul Thalibin ya. Setelah melakukan hal di bawah nanti disebutkan ya. Disunahkan untuk berwudu. Artinya wudunya tidak batal. Awas. Kalau dipegang oleh yang tadi yang saya sebutkan nih, pakai ini mah jelas ya nggak batal ya. Kalau pegang oleh ini nih, wudunya nggak batal. Tapi disunahkan kita untuk berwudu seperti itu. Apa saja sih? Yang pertama adalah masul'anati, menyentuh bulu kemaluan. Tadi ya sudah terjawab berarti ini. Kalau megang itu nggak batal, cuman
Kalau pengen dapat pahala ya wudhu lagi gitu. Sunnah berwudhu. Kemudian yang kedua, masubatinil aliyati, menyentuh bagian dalam dubur. Mohon maaf, ini kalau karena bagian fikih harus jelas, saya jelaskan. Misalnya ini, aduh gimana ya? Oke, misalnya ini lubang dubur ya. Ini lubang dubur yang kasar-kasar. Yang bagian dalamnya. Kalau menyentuh bagian dalamnya itu enggak batal. Oke. Saya sebutkan saja lah ya, saya sebutkan saja. Untuk orang yang normal, basur namanya. Basur itu BOOL. Nah, itulah ya, enggak usah disebutkan lah. Khawatir ini. BOOL, nah, itu basur namanya. Kalau menyentuh itu kan di dalam. Menyentuh bagian basurnya aja misalnya itu nggak batal ya. Nggak batal tuh kalau menyentuh bagian dalamnya nih ya, tapi bagian dalamnya. Sebenarnya bagian depan juga sama, tapi bukan bibirnya, tapi yang di dalamnya. Kalau menyentuh bagian di dalamnya itu nggak batal, tapi kalau kena bibirnya, yang di depan maksudnya bibir depan atau yang bagian dubur yang kasar-kasar itu bibirnya juga sama, baik yang bibir depan atau bibir belakang, itu batal. Tapi kalau bagian dalamnya lagi enggak ya. Bagian dalamnya lagi enggak. Kalau yang bagian depan kalau saya sebutkan sedikit vulgar ya. Enggak lah. Belakang aja mungkin cukup. Kemudian yang ketiga adalah masul unsayain. Tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh siapa sih? Orang Jawa ya. Menyentuh buah dakar. Itu nggak batal, cuman sunnah berwudu. Yang keempat, masu sya'rin nabata fawqa zakarin, menyentuh bulu yang tumbuh di atas zakar. Misalnya zakarnya ada bulunya di sini ya, bulunya saja yang disentuh bukan zakarnya, bulunya itu nggak batal, cuman sunnah kita wudu lagi. Kemudian yang kelima, masu asli fakhdin, menyentuh pangkal paha. Yang sebelah sini ya, pangkal paha. Nah, yang sebelah sinilah, dekat ke kemaluan paha. Kan itu kan daerah sensitif ya, daerah sensitif atau bahasanya gimana ya? Itu kan yang lebih mudah untuk terangsang syahwat gitu. Nah, itu sunnah untuk berwudu kalau kita misalnya menyentuh itu ya. Tapi nggak batal wudunya. Pokoknya yang saya sebutkan ini wudunya nggak batal, cuman sunnah untuk berwudu. Kemudian yang keenam adalah lamsu sogirotin mamrodin, menyentuh anak kecil. Sogiro itu adalah anak yang belum tamyiz, anak yang belum balik lah itu bahasanya, anak kecil. Misalnya saya menyentuh anak kecil perempuan yang belum balik atau belum tamyiz, yang belum datu syahwatin, yang belum dikira ada syahwatnya ya, itu gak batal, enggak ya, sunnah berwudu. Kalau misalnya perempuan yang sudah balik menyentuh anak kecil laki-laki, nah itu nggak batal. Awas ya, kategori sogiroh dan amrod ini adalah di bawah datu syahwatin. Dalam kitab I'anat Thalibin, yang membatalkan wudhu itu adalah kita kalau menyentuh, kan kebanyakan kalau menyentuh bersentuhan dengan yang balik ya, keduanya balik. Padahal bukan yang balik tapi datu syahwatin. Itu kategori datu syahwatin itu adalah, saya sedikit melenceng nih. Kalau untuk umur 7 tahun itu sepakat para ulama. Ya, batal. Ya. Tapi kalau yang 6 tahun itu ikhtilaf. Ada yang batalkan, ada yang enggak. Intinya masih datu syahwatin ya. Yang sekiranya mengundang syahwat seperti itu. Kemudian yang ketujuh, lamsu abrosin, menyentuh orang yang cacar, penyakit tulang, cacar berarti lah ya. Itu aja lah. Yang kedelapan, lamsu Yahudi, menyentuh orang Yahudi. Kemudian yang kesembilan, saya pisahkan ini satu khusus karena harus ada contohnya. Menyentuh orang yang sudah diambil darahnya atau yang berdarah. Contoh, misalnya yang pertama ya, donor darah seperti ini. Ini sunnah wudu lagi nih, satu. Contoh yang kedua, misalnya tangan kita teriris atau apalah keluar darah. Ini sunnah wudu lagi. Wudunya nggak batal, tapi sunnah wudu lagi. Contoh yang ketiga, misalnya di pasar ya, beli daging apa nih, megang daging ada darahnya, atau ngolah ayam lah. Kan ada yang apa namanya tuh,
Ini sama nih, gambar ini sama nih. Misalnya lagi kurban ya, itu pegang darah itu sunnah wudhu lagi. Kalau kita punya wudhu, mau sholat ya sunnah wudhu lagi, sunnah wudhu lagi. Kan kalau ibu-ibu misalnya mau apa tuh, ngadain acara pengajian kan, motong ayam terus diolah ya di ini, ya itu sudah wudhu lagi nih. Kalau memang kan banyak darahnya itu. Oke, yang ke-10, nadru bisahwatin walau ila mahramin. Melihat dengan adanya syahwat meskipun ke yang mahram. Tuh, ke mahram aja kalau lihat ada syahwatnya. Ya. Apalagi yang bukan mahram. Melihat kalau aduh, lihat itu mengundang syahwat kita. Ya udah, sunnah udah lagi tapi nggak batal. Gampangannya beginilah, kalau misalnya laki-laki melihat perempuan yang seksi atau gimana, dia udah punya wudhu nih. Aduh, terundang syahwatnya. Mohon maaf, kemaluannya intisar ya, berdiri. Nah itu wudhunya sih nggak batal, cuman sunnah untuk berwudhu gitu ya. Meskipun sama yang mahram. 11. Talafudhu bimaksiatin. Talafudhu bimaksiatin ya. Mengucap atau berbicara maksiat. Apa sajalah berbicara maksiat ya. Kan ada yang berkata kotor ya. Berdusta gimana lah. Pokoknya berbicara maksiat ini. Berkata kotor. Bicara apa tuh? Berdusta banyak nih contohnya. Yang ke-12, godobun, marah. Oh, habis wudhu marah-marah ya. Seumpama ini. Yang gak batal wudhunya, cuman sunnah wudhu. Yang ke-13, hamlu mayyitin wa suhu, mengangkat atau memegang jenazah. Ini bagi yang ngurus jenazah ya. Baik mengangkat, baik ini, baik yang bersentuhan ya. Oh, mohon maaf, mengangkat mayit atau memegangnya ya. Ya, artinya bukan muhrim ya. Nah, gitu. Kalau yang ini beda lagi. Kalau misalnya saya nih memegang mayat perempuan yang sudah balik ya, sayanya batal. Tapi kalau wudhunya si mayat, misalnya dia punya wudhu yang nggak batal wudhunya si mayat atau jenazah. Ini misalnya saya memegang mayat laki-laki lah ya. Ya sunnah wudhu lagi ya. Pokoknya yang ngurus jenazah aja nih. Kategorinya seperti itu. Kemudian qasdufrin, memotong kuku. Habis wudhu motong kuku, sudah wudhu lagi. Qasu syaribin, habis wudhu motong kumis. Ya, motong kumis, sudah wudhu lagi. Kemudian yang ke-16, habis wudhu memotong rambut, mencukur rambut. Ya sunnah wudhu lagi. Jadi apa yang saya jelaskan ini adalah beberapa hal yang apabila dilakukan itu wudhunya tidak batal tapi sunnah berwudhu, sunnah wudhu lagi. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa untuk melaksanakan apa yang disampaikan ini ya. Misalnya ada yang tidak sengaja gitu kita lakukan, entah itu marah, entah itu berbicara kotor, entah itu apalah ya. Nah, mungkin itu saja untuk ini yang request hukum kepiting nanti ya. Saya masih mengumpulkan foto-fotonya, foto mancingnya, foto hidupnya, jadi supaya jelas lah. Terus ada lagi apa lagi saya lupa. Nanti insya Allah di video berikutnya. Itu saja mungkin supaya durasi nggak terlalu lama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun penyampaian karena masih belajar ya. Habis ini saya mau lanjut buat video ini tafsir Yasin sama Ahlul Banin ya. Karena ada yang nanya nih belum diupload. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.